Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ayyuhal hadirun rahimakumullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah semua rahimakumullah. Pertama dan utama khatib berwasiat kepada diri khatib khususnya dan pada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan melipat gandakan aktivitas kita ini untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu, biaya dan tenaga kita harus berfungsi sebagai penambah keimanan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini perkenankanlah khatib untuk menyampaikan satu pesan yang penting bagi kita semuanya, yaitu tentang hakikat dan akibat kezaliman. Masyarakat muslimin jamaah rahimakumullah, ada bencana yang amat dahsyat, ada musibah yang sangat besar yang akan menghancurkan suatu kaum, suatu negara, suatu bangsa, bahkan melenyapkan suatu negeri di muka bumi. Musibah dan bencana itu adalah adzulm, adalah kezaliman, perbuatan aniaya, lawan dari keadilan. Dalam istilah Islam, maka kezaliman lawan dari keadilan. Keadilan adalah yudi'u syai'in ala syai'in fi mahalli, meletakkan sesuatu atas sesuatu sesuai dengan tempatnya. Kezaliman artinya menganiaya, memaksakan, meletakkan sesuatu yang bukan pada tempat. Akibat dari kezaliman secara universal adalah kehancuran, kerusakan. Maka Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, "Faka'in min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun." Betapa banyak negeri-negeri yang telah kami hancurkan akibat kezaliman penduduknya. Beraneka-ragam bahasa Al-Quran menunjukkan murka Allah kepada orang-orang yang berbuat zalim. Tidak kurang dari 25 ayat khusus menyebut orang-orang az-zalimun, orang-orang yang zalim, dengan bahasa yang sangat tegas dan keras. Allah memberikan statement ancaman dengan kalimat-kalimat, di antaranya wallahu la yahdil qaumadz zalimin, dan Allah tidak akan berikan petunjuk kepada orang-orang zalim, tidak akan memberikan jalan keluar sehingga kehidupannya berada dalam blunder dan kesesatan, tidak ada penyelesaian masalah. Wallahu la yuhibbudz zalimin, dan Allah tidak suka, Allah benci kepada orang-orang yang berbuat zalim. Bahkan lebih keras lagi Allah mengancam, ala laknatullahi 'alal zalimin, ketahuilah bahwa laknat Allah bagi orang-orang yang berbuat zalim. Masyarakat muslimin jamaah rahimakumullah, oleh karenanya Allah peringatkan sekali lagi dalam ayat yang lain, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Hendaklah kalian berhati-hati terhadap suatu fitnah, satu keadaan yang kacau yang membuat semuanya jadi kacau balau, berantakan.
yang tidak akan menimpa kepada mereka yang berbuat zalim saja, tetapi menimpa kepada seluruh masyarakat yang ada. Jadi betapa bahayanya kezaliman itu manakala ada di tengah-tengah kita, maka bentuk kehati-hatian agar tidak terjadi fitnah besar, kehancuran di masyarakat kita. Kita harus kompak, sepaham dan cepat melakukan antisipasi menghentikan berbagai kezaliman itu. Masyarakat muslimin jamaah rahimakumullah, berbagai kezaliman yang ada di hadapan manusia secara garis besar ada dua bentuk, yakni kezaliman kepada diri sendiri, menganiaya kepada diri sendiri. Dan Allah tidak menganiaya hambanya kecuali hambanya sendiri yang menganiaya diri sendiri. Wa ma dhalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Dan tidaklah kami Allah menzalimi, ya, akan tetapi mereka sendirilah yang melakukan kezaliman kepada diri sendiri. Maka ada orang-orang yang melakukan kezaliman pada diri sendiri, yakni mereka melakukan pembangkangan kepada Allah, kedurhakaan kepada Allah, tidak mentaati perintah Allah. Sebagaimana Allah firmankan, "Man yata'adda hududahu faqad dzalama nafsah." Barang siapa yang berdurhaka, melampaui batas-batas yang Allah tetapkan di dalam syariatnya, maka sesungguhnya dia telah menganiaya dirinya sendiri. Perilaku kita dalam bentuk kemusyrikan adalah kezaliman pada diri kita sendiri. Bahkan kezaliman yang paling besar adalah melakukan kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nasihat Luqmanul Hakim pada putranya, "Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim." Wahai anakku, janganlah kau menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah itu, syirik itu sungguh merupakan kezaliman yang paling besar. Masyarakat muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam sejarah dalam Al-Quran dicontohkan bagaimana orang yang telah terlanjur berbuat durhaka karena kelalaiannya, karena kelemahannya dari godaan nafsu dan setan. Para nabi Allah sebagai teladan kita, sebagaimana Adam, ketika dia telah melakukan kesalahan kepada Allah, maka kemudian Adam bertaubat kepada Allah, menyadari dengan ketundukannya, dengan ketawadukannya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai kami, aku telah berbuat zalim terhadap diriku sendiri, terhadap diri kami sendiri, dan sekiranya tidak kau ampuni, kau berikan ampun kepada kami, sungguh kami akan menjadi orang-orang yang merugi, orang-orang yang tidak mencapai satu kemenangan, kesuksesan dalam kehidupan di dunia ataupun sampai di akhirat nanti. Nabi yang lain, Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ketika beliau berkelana akibat kesalahannya, lalu kemudian beliau harus berkelana kematian, dia pun mengungkapkan kesalahan diri sendiri dengan mengadu kepada Allah, "Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli ya Rabb." Sungguh aku telah menganiaya diriku sendiri, maka ampunilah aku ya. Nabi Yunus juga menyadari kesalahannya, dengan ketawadukannya, kesadarannya, beliau berdoa kepada Allah, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Jamaah rahimakumullah. Tetapi pada saat ini kita banyak menyaksikan orang-orang yang telah nyata-nyata melakukan kezaliman, kedurhakaan kepada Allah, tetapi mereka tampil dengan sombongnya, dengan pongahnya di hadapan manusia. Bahkan mereka tidak segan-segan bersumpah-sumpah atas nama agama ini untuk meyakinkan manusia, padahal di dalam hatinya dia adalah orang-orang yang paling zalim. Wa minan nas ma yujibul qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadu Allah ala ma fi qalbi wa huwa ala kulli hisab.
Dan ada sebagian orang yang menyombongkan diri, yang sombong di hadapan dengan kata-katanya yang begitu meyakinkan, bahkan bersumpah atas nama iman, atas nama kebenaran, tapi sesungguhnya adalah orang-orang bohong-bohongnya orang. Sallallahu. Kita semuanya tentu juga mengalami, bisa kita sadari, tidak kita sadari, melakukan kedoliman, siang malam bisa terjadi karena lemahnya iman kita, karena ujian godaan dunia yang kita alami. Sering mungkin kita melalaikan perintah Allah, atau kita melakukan kemaksiatan yang terus kita lakukan. Maka marilah kita senantiasa sadari itu, kita manusia wajar, manusia itu diberikan nafsu. Ya, bahkan Rasul pun ataupun pernah salah. Yang penting kita jangan ikuti iblis, justru sombong dan putus asa ketika Allah murkai. Maka sebagai manusia kita sempurnakan kemanusiaan kita. Sebagaimana Adam alaihissalam, kita salah, kita banyak istighfar, kita perbaiki. Sebab kedoliman yang kita lakukan dalam bentuk kedurhakaan kepada Allah ini sesungguhnya menjadi pemicu, menjadi awal dari kedoliman kepada orang lain, kepada manusia. Masalah muslimin jamaah rahimahumullah. Yang kedua adalah kedoliman kepada orang lain atau kedoliman antar sesama manusia. Kedoliman inilah yang akan membawa kepada kehancuran secara luas, berakibat kepada rusaknya tatanan kehidupan di muka bumi ini. Terlebih kedoliman yang dilakukan oleh orang yang kuat kepada orang yang lemah, orang yang punya kekuasaan, punya senjata. Betapa besarnya akibatnya. Oleh karena itu orang-orang beriman dalam sejarah, mereka sangat takut ketika diberikan amanah, diberi kepercayaan untuk memegang amanah, untuk melayani umat. Mereka takut sekali melakukan kezaliman karena mereka diuji dengan kekuasaan, diuji dengan kekayaan, diuji dengan kewenangan. Mudah sekali, sekalipun mereka pemimpin muslim pun mudah sekali mereka kemudian merasa benar, bahkan merasa benar di atas para ulama, dan memaksakan ulama untuk mengikuti keinginannya yang mereka anggap benar, mereka yakini, mereka klaim kebenaran. Banyak ulama yang menjadi korban kekuasaan akibat kesombongan, akibat kelalaian mereka, akibat dibutakan oleh kekuasaan yang dia miliki. Nauzubillah min dzalik. Masalah muslimin jamaah rahimahumullah, apalagi sampai kemudian merampas jiwa, merampas nyawa, apalagi yang dibunuh itu orang-orang yang tidak jelas salahnya. Betapa langit dan goncang. Maka kematian seorang mukmin itu lebih dahsyat daripada kehancuran dunia ini. Dan Allah mengancamnya, amai yuktal mukminan muta'ammidan, amai yaqtul mukminan muta'ammidan fajazaohu jahannam. Barang siapa yang membunuh orang-orang mukmin dengan sengaja dan bukan karena hak, karena perintah hukum, karena dia telah melakukan pembunuhan, maka baginya adalah jahanam. Dan Allah bersumpah, walaupun mereka ini tidak bisa, orang yang dibunuh, orang yang dianiaya, yang dizalimi tidak bisa membalasnya saat ini sekarang, tetapi Allah bersumpah Allah akan membalasnya walaupun pada waktu yang jauh, yang ke depan, yang lama sesudah kejadian. Masalah muslimin jamaah rahimahumullah, sesungguhnya Allah tidak akan mendolimi hambanya kecuali mereka mendolimi dirinya sendiri. Dengan kekakahannya, wa izzati wa jalali la'ansurunaka walau ba'da hin. Sungguh Allah akan membalas mereka walaupun di saat waktu yang dalam jangka waktu yang panjang. Wahai orang-orang yang berbuat zalim, ingatlah
bahwa secara kehidupan orang zalim pasti berakhir dengan kehancuran. Rasul mengingatkan dosa yang paling cepat diazab untuk pelakunya di dunia sebelum di akhirat adalah dosa menganiaya orang lain dan durhaka kepada orang tua, memutus silaturahim. Orang-orang beriman pun nanti akan ada orang yang rugi, bangkrut di akhirat. Dia membawa amalnya, sholat, puasanya, hajinya, tetapi kemudian dia bangkrut di akhirat, bahkan kemudian dia masuk neraka akibat kezaliman yang dia lakukan. Dan itu mendistorsi dan menghabisi amal-amalnya karena kezaliman yang dia lakukan. Bahkan di dalam satu riwayat hadis, orang-orang yang sholat datang pada di masjid menghadap Allah, tapi dia dapatkan laknatan. Yal'anullah, kata Rasulullah. Yal'anullah, yal'anullah ayyuhal musallun. Akan dilaknat Allah, dilaknat Allah, dilaknat Allah wahai orang yang sholat. Kata jarut ketik mata ila ahliha. Sehingga orang sholat itu sehingga sholat orang itu, orang yang sholat itu mengembalikan bahan kezalimannya, haknya orang yang dizalimi dikembalikan kepada yang punya. Apakah bentuknya berupa korupsi atau bentuk-bentuk meminjam sesuatu sengaja tidak dikembalikan, dan berbagai bentuk kezaliman akan menghalangi kita mendapatkan ridha Allah, bahkan dilaknat ketika kita sholat karena kita terlambat kezaliman. Kembalikan dulu barang kezaliman itu kepada yang berhak, baru Allah akan meridhai dan akan memberikan rahmatnya kita dalam dunia. Masya Allah, betapa bahayanya lapar kezaliman. Maka mari kita jauhkan diri kita dari sekecil apapun kezaliman. Oleh karena itu, kezaliman adalah kegelapan. Agar kita tidak melakukan kegelapan, melakukan kesalahan, maka kita harus mencari cahaya berupa ilmu dan hidayah dari Allah, agar kita tidak buta mata, tidak buta hati, dan tidak buta pikiran kita, kebodohan kita. Walau berani manfaatnya makia kemudian dua tiga kaki untuk kepala ini kami tilawatu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qul rabbi firham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ya ibadullah, ittaqullaha mastata'tum wa ati'u wasma'u la'allakum turhamun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim fi ayat ya ayyuhalladzina inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad warḍa ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma 'azzil islam wal muslimin wa ahlikal kafarat wal musyrikin a'da'aka a'da'ana a'da'ad-din. Allahumma ansur akhina mujahidin fi hadzal bilad bil isyan wa akhina mujahidin fi kulli makan. Allahumma inna na'udzubika rabbi min jahdil bala wa tarkis saqa wa su'il qada. Allahumma irfa'na al-ghala wal bala wal ba'a wal fahsya wal munkar was-suyuf al-mukhtalifat wa shada'id wa bima ma dhahara minha wa batana min kulli min baladina hadha Indonesia min buldan muslimin 'amma innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min du'ain la yusma' wa min qalbin la takhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la stajabu laha. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati ta'ta fiha ma'ashi
وأصلح لنا آخرتنا وفي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك واجعل حبك أحب إلينا أحب من نفسنا وأموالنا وأهلنا وكرمائنا البارك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ثم أقيموا الصلاة